Selamat malam. Serem banget. Gelap-gelapan terus menyapanya dengan selamat malam gitu kan ya. Oke, malam hari ini mau cerita-cerita sedikit tentang skincare. Sambil menunggu yang lainnya masuk ya. Jadi ceritanya tadi pagi tuh aku make upan dari pagi sampai sore tadi, pulang sekitar jam 5. Terus aku bersihin muka biasa ya. Jadi kita itu kalau misalnya habis pakai make up segala macam itu usahakan membersihkan wajahnya jangan langsung pakai sabun ya. Jangan langsung pakai air, tapi memang ada tahapan gimana untuk membersihkan wajahnya terlebih dahulu. Jadi yang pertamanya biasanya aku pakai remover, teman-teman. Nah, remover itu khusus make up, namanya aja make up remover ya. Nah, make up remover ini fungsinya untuk ngangkat apa? Biasanya tuh lipstick ya, yang mungkin yang matte ya, yang waterproof ya, untuk eyeshadow, untuk apa namanya eyeliner, maskara dan lain sebagainya, itu terangkat semua kalau kita menggunakan remover. Nah, itu langkah awal. Terus ini aku sih tadi udah bersihin muka ya, jadi nggak bisa kasih stepnya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pakai remover itu usahakan bagian mata itu jangan di kayak gini, jangan diputer-puter ya, karena kalau teman-teman bersihinnya begitu tuh biasanya efeknya ke bagian bawah mata itu biasanya gampang keriput gitu loh, gampang apa ya, bergaris kerutan gitu loh. Jadi itu penting ya untuk kita tahu untuk apa saat membersihkan wajah. Nah, step kedua setelah kita menggunakan remover itu biasanya aku menggunakan cleansing cream, teman-teman. Nggak tahu kalau kalian pakai apa ya, mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan kulitnya. Nah, kebetulan jenis kulit aku tuh berminyak. Jadi kalau berminyak itu kan cenderung kelebihan minyaknya lumayan banyak ya. Nah, aku kenapa pilih dari Love Nature coconut ya, bener ya, ya coconut water aloe vera, karena ini untuk kulit kombinasi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada nggak yang masih belum tahu perbedaan ini mana sih kolom chatnya? Teman-teman tahu nggak perbedaan orang yang jenis kulitnya berminyak, kering, kombinasi itu seperti apa? Ada yang masih belum tahu belum? Ya, karena itu penting sekali untuk kita menentukan skincare apa yang kita bisa pakai. Nah, karena kulitku berminyak, teman-teman, aku biasanya menggunakan ini ya, ini sebenarnya untuk kombinasi tapi bisa juga untuk berminyak. Cara pakainya ya sama, diaplikasiin ke seluruh wajah. Jadi make upnya udah terangkat pakai remover, terus biasanya aku aplikasiin gini loh. Jadi dia bersihinnya tuh lebih maksimal, dan abis itu baru menggunakan kapas ya, kayak gini, pakai kapas diangkat semua, dia akan terangkat. Nah, itu cerita sedikit untuk tentang cleanser. Mungkin teman-teman kemarin itu sempet nonton TikTokku yang tentang before after ya, perubahan kulitku dari yang dulu sampai sekarang. Mungkin boleh nanti lihat lagi di video sebelumnya. Itu kan dulu bener-bener banyak banget jerawat ya, banyak banget jerawat di seluruh wajah. Jadi bermulanya tuh ceritanya zaman SMP banyak jerawat, terus masuk ke usia SMA itu jerawatnya makin banyak sebenarnya, teman-teman. Nah, karena papaku kasihan lihat mukaku anak gadisnya ini jerawatnya makin banyak, akhirnya diajaklah ke dokter kulit, salah satu dokter yang terkenal di Palembang ya. Dokter ini terkenal deh, pokoknya antrinya lama banget dan sudah profesor lah gitu loh. Memang teman-teman, setelah aku ke dokter, kulitnya tuh bagus banget ya, dari jarak sekian meter aja udah kelihatan kinclong, bagus banget, mengkilat. Itu aku seneng banget, teman-teman. Kenapa ya, kayak gimana ya, zaman-zaman yang kita masih sekolah gitu, kulitnya udah kinclong, glowing, itu kan pasti kayak ih keren banget gitu ya. Nah, tapi untuk usia SMA udah pakai skincare dokter gitu ya, kan rasanya nggak pas di kantong ya. Duit jajan aja nggak ada gitu loh. Terus belum punya penghasilan sendiri gitu kan. Nah, akhirnya aku udah stop. Setelah jerawatnya udah hilang, aku stop, nggak pakai lagi, teman-teman. Nah, sampai pada akhirnya biasanya nih, pernah nggak teman-teman ngalamin yang pernah pakai krim dokter terus saat udah nggak pakai lagi jadi kusam gitu ya, terus kulitnya jadi kayak kering, jadi kulitnya kayak berminyak, jerawatnya keluar lagi dan sebagainya. Pernah nggak kayak gitu? Nah, kalau aku pernah, teman-teman, makanya aku
ya kayaknya ini ketergantungan deh gitu ya. Tapi ya mau nggak mau karena memang kita butuh. Akhirnya teman-teman dari tamat SMA itu kan aku kerja ya. Tamat SMA aku kerja. Jadi setiap bulan ya gaji itu habis untuk perawatan. Hampir semua dokter kulit yang ada di Palembang itu sudah pernah aku datengin, sudah pernah aku coba. Ya semua, hampir semua. Teman-teman mau nyebutin yang di mana? Aku udah pernah semua. Jadi aku udah yang kayak ketergantungan banget. Nah, setiap ke dokter kulit tuh pasti selalu ditanya, ibu hamil nggak? Ibu lagi menyusui nggak gitu ya? Maksudnya mbaknya lagi hamil atau menyusui. Kenapa? Karena memang sebenarnya teman-teman orang hamil dan orang menyusui itu tidak disarankan menggunakan obat dokter. Nah, di sini aku bukan ahlinya yang menjelaskan detail kenapanya, cuman kita nih sebagai konsumen harusnya berpikir ya, kenapa? Padahal kan itu dokter gitu loh. Kenapa ibu hamil menyusui itu nggak boleh pakai krem dokter? Nah itu pasti ada alasan teman-teman ya. Salah satunya mungkin kandungan yang ada di dalam krem tersebut itu bisa mempengaruhi perkembangan janin atau juga ya kehamilan dan juga saat kita menyusui itu pasti. Nah makanya banyak sekali aku punya temen yang lagi hamil dan menyusui, dia bilang gini, Cek, Oriflame aman gak untuk ibu hamil menyusuin gitu ya. Kenapa? Karena mereka walaupun lagi hamil dan menyusui, mereka juga tetap pengen perawatan, pengen kulitnya tetap sehat. Makanya mereka nanya itu dulu. Dan aku boleh 100% mengatakan aman. Kenapa? Karena memang produk-produk Oriflame itu mengandung bahan-bahan yang alami teman-teman. Jadi tidak ada bahan kimia yang berbahaya. Jadi yang dibilang bahan kimia tuh banyak sebenarnya, tapi bisa dibagi dua, bahan kimia yang berbahaya sama bahan kimia yang tidak berbahaya. Nah bahan kimia berbahaya tuh apa? Salah satunya adalah merkuri dan hidrokinon. Nah produk hidrokinon ini teman-teman sebenarnya manfaatnya tuh bagus banget ya, untuk membuat kulit jadi lebih halus ya, flek hitam memudar, jerawat juga memudar dan lain sebagainya, itu bagus banget manfaatnya. Cuma teman-teman di Indonesia bahkan untuk BP POM sendiri, merkuri dan hidrokinon itu tidak disarankan ada di skincare. Kenapa? Karena itu tadi punya efek samping teman-teman ya, bisa efeknya jangka panjang, bisa bikin ketergantungan kayak gitu. Nah jadi beberapa produsen yang menciptakan skincare itu biasanya menguji cobakan dulu ya, dan dites lewat BP POM apakah produk tersebut aman untuk dijual, dipasarkan atau digunakan ya. Ada lagi nih skincare yang sudah punya BP POM tapi ternyata dia ada label biru ya. Label biru nih apa? Jadi contohnya gini, produk ini dites ke BP POM ya aman, tapi dia menciptakan satu produk lagi yang sama ya, tapi kandungannya sudah mulai berbeda tuh, ada campuran hidrokinonnya. Nah itu yang sudah di label biru. Nah itu hati-hati. Jadi teman-teman, aku menyarankan buat kalian yang sedang mencari produk khususnya kulit untuk skincare, itu memastikan apakah produk tersebut sudah terdaftar di BP POM. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal googling ya di www.google nggak usah diceritain, Google lah pokoknya ya, teman-teman cari websitenya dari BP POM. Kemudian dalam setiap kemasan ya, kayak gini ya, kalau kayak skincare kita itu di bagian bawahnya ini ya, di bagian ini kan ada label ya teman-teman ya, di bagian bawahnya itu ada kode, ada badge. Nah badge inilah yang kita bisa cek ke websitenya BP POM ya. Aku nggak kelihatan sebentar, kacamata. Jadi hati-hati ya. Jadi teman-teman saat memilih skincare pun kita harus hati-hati. Contohnya di sini, nah BP POM notifikasi NA171912050111 ya. Nah itu kode BP POM dari si Love Nature coconut ini. Jadi kalau teman-teman beli skincare dia tidak mencantumkan BP POM, hati-hati teman-teman, karena itu pasti ada kandungan yang kurang baik di dalamnya gitu ya. Nah balik lagi cerita, kenapa kita harus menggunakan skincare dengan bahan-bahan yang sangat alami. Nah aku mau kasih ilustrasi dulu ya teman-teman ya. Jadi gini, pernah nggak dengar teman-teman kalau orang yang narkoba ya, pemakai gitu ya, saat mereka sudah nggak make lagi gitu, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka tuh kayak kecanduan ya, kayak orang sakau, kayak yang
kepengen kayak gitu kan ya. Nah, itulah kondisi kulit kita teman-teman kalau sudah menggunakan bahan-bahan zat yang berbahaya tadi. Itu ibarat narkoba di dalam kulit. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan produk-produk dengan kandungan merkuri, hidrokinon, itu kan kita tanda kutip kan ya, itu narkobanya kulit gitu ya. Kalau misalnya kehidupan sehari-hari ini narkoba kan banyak banget, drugs segala macam, syabu dan sebagainya, itu kan yang nggak bagus untuk kulit tubuh gitu ya. Karena kalau kita konsumsi, kita jadi apa ya, ketergantungan, sakau dan lain sebagainya, butuh rehabilitasi segala macam. Itu ketergantungan di dalam tubuh. Nah, kalau kulit ya, ketergantungannya apa? Misalnya teman-teman pakai produk ya, satu produk A gitu ya, bagus kulitnya, kinclong, cepet banget bersihnya. Nah, salah satu ciri hidrokinon ya teman-teman, produk yang mengandung hidrokinon saat teman-teman menggunakan itu efeknya tuh cepet banget. Yang 2 hari dipakai itu kulitnya udah langsung memerah gitu ya, kayak udang rebus. Terus 1 minggu dipakai kulitnya udah kinclong. Terus yang kulit orang yang kayak laler lewat aja kepleset yang kayak gitu ya teman-teman ya, yang kulitnya tuh tipis, yang uratnya kelihatan. Jadi aku jujur ya, karena tadi yang aku cerita di awal, aku itu dari SMA udah pakai skincare. Artinya aku sudah 10 tahun lebih ya, setelah akhirnya aku bertaubat maksudnya. Jadi 10 tahun itu aku sudah mencoba banyak sekali obat yang dijual yang sebenarnya sangat berbahaya. Nah, ini menceritakan si narkoba ini nih agak berat menurutku, karena jujur aku memang bukan spesialis kulit, tapi aku belajar teman-teman untuk produk-produk skincare dan juga pengalamanku. Aku cerita nih pengalamanku ya, jadi bukannya sok pinter atau gimana, tapi aku mau menceritakan biar teman-teman tuh nggak salah milih produk itu loh ya. Nah, jadi kayak narkoba tadi, kalau narkoba udah masuk ke tubuh itu akan ketergantungan. Sama narkoba pada kulit, kalau teman-teman udah coba masuk, itu akan jadi ketergantungan. Jadinya saat teman-teman nggak pakai, kulitnya jadi kusam, kulitnya keluar flek hitam, terus kulitnya jadi kayak sudah kusam tadi, apa yang kulitnya kayak ketergantungan, fleknya kelihatan, terus jerawatnya keluar dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda teman-teman sedang sakau. Jadi kayak misalnya kalau kita sakit ya, batuk atau mungkin demam, biasa kita pakai obat yang sudah K tuh keras, terus kita pakai obat yang dosisnya ringan. Cepat sembuh nggak? Ya, pastinya nggak cepat sembuh. Kenapa? Karena beda dosis gitu ya. Beda kalau yang orang dari kulitnya dia dari kondisi yang dia memang pakai obat yang dosis rendah, saat mereka menggunakan dosis keras itu pasti cepat gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Nah, jadi aku 10 tahun menggunakan skincare yang mengandung banyak bahan berbahaya ya, seperti itu. Sadarnya kenapa teman-teman, jadi gini loh, aku berapa tahun aku lupa, dari SMA sampai aku kuliah ya, itu aku pakai kecilin dikit Grey, aku pakai obat dokter. Terus aku nikah, pindahlah ke Pekanbaru aku bingung mau pakai skincare apa. Akhirnya aku beli krem sama teman. Inilah perempuan tuh paling nggak bisa ngelihat orang lain tuh kulitnya halus ya, kulitnya mulus, putih, cerah gitu ya, itu pasti lo pakai apa gitu, krem apa kak gitu kan. Dan akhirnya aku tuh nyobain, karena memang pengetahuan aku soal kulit itu sangat-sangat minim saat itu. Jadi udah akhirnya aku cobain teman-teman, dan memang kulitku halus banget teman-teman, kinclong banget, mengkilat banget. Itu ada fotonya ya, pas aku foto tuh mengkilat banget. Udah stop gara-gara aku pulang ke Palembang ya. Pulang ke Palembang aku bingung dong mau pakai skincare apa, sedangkan kalau mau beli jauh banget ke temenku di Pekanbaru. Akhirnya aku beli salah satu produk ya, aku nggak sebut merek deh, aku yang huruf depannya T belakangnya A itu ya. Satu set 800.000 kalau nggak salah harganya dulu. Itu lagi booming banget di Palembang saat itu, orang beli itu semua. Bahkan sampai aku tuh nawarin orang loh, karena orang lihat kulitku bagus, lo pakai apa? Aku nawarin, bener-bener aku buta soal skincare saat itu. Jadi aku menawarkan orang tuh, bukan aku jualan, karena orang itu nanya lo pakai apa, ya udah kasih tahu aku pakai ini gitu, belinya sekian. Udah teman-teman ya, mau 2 set.
aku pakai produk itu, aku udah mau 2 set. Sampai akhirnya aku nonton TV. Ya, nonton TV di situ dikasih tahu produk skincare yang mengandung bahan-bahan berbahaya gitu. Disebutin lah secara disebutin tuh ada berapa puluh brand, merek produk yang mengandung merkuri dan hidrokinon. Udah, pas aku baca ternyata ada salah satu produk merek yang aku pakai selama 2 set itu gitu loh. Hah, ya ampun. Jadi selama ini gue pakai yang bahan bahaya. Udah, aku langsung mikir, jadi selama ini tuh aku kulitku udah begini-begini gitu ya. Udah, akhirnya aku stop. Itu masih botol kedua, tapi dia masih banyak teman-teman, dan itu aku buang semua. Aku nggak berani karena aku baca dong ya, ini apa sih bahayanya si hidrokinon ini, ternyata bisa sampai ke kanker kulit teman-teman. Hati-hati ya. Jadi memang sih cantiknya sekarang, tapi efek sampingnya itu jangka panjang. Mungkin usia nanti kita 40, 50 itu baru kelihatan yang fleknya. Nah teman-teman, ini salah satu contoh kalau misalnya teman-teman menggunakan skincare yang punya kandungan berbahaya tadi. Efek sampingnya salah satunya adalah flek yang melebar. Flek melebar itu yang kayak pulau, yang di sininya hitam ya, di bawah bibirnya hitam, di sininya gitu ya, yang jumplek-jumplek kayak pulau-pulau gitu. Nah, itu salah satu flek yang disebabkan karena kandungan berbahaya pada skincare. Itu hati-hati. Nah, jadi aku ngebayangin, ya ampun nanti gue tua muka gue gini-gini. Udah, langsung stop. Nah, udah ya teman-teman, aku stop, aku nggak pakai produk apapun ya. Kalau nggak salah itu aku belum join Oriflame ya, aku belum join Oriflame. Dan saat aku join Oriflame teman-teman, aku juga belum pakai skincare Oriflame. Kenapa belum pakai? Salah satunya aku gini, pertama gini, selama ini aku pakai obat dokter loh. Selama ini aku mau beli produk itu aku konsultasi sama orangnya, sama ahlinya. Terus aku sudah pakai skincare banyak banget gitu ya. Nanti kalau aku pakai skincare Oriflame nggak cocok, jerawatan udah mahal. Nah itu pikiranku saat itu teman-teman. Nah tapi kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi aku tuh penasaran, ini Oriflame tuh punya produk skincare banyak banget gitu ya. Masa sih dari sekian banyak ini nggak ada yang bagus gitu ya. Nah kalau sekarang kalian kan mungkin bisa nih denger cerita dari aku gitu, denger cerita dari orang lain yang udah pakai, mungkin denger cerita dari upline-nya yang ngajari soal skincare. Kalau aku dulu 9 tahun yang lalu teman-teman, nggak ada yang ngajari soal skincare. Upline-ku nggak pernah ngajarin detail soal skincare. Jadi aku tuh belajar bener-bener ngucruk-ngucruk, datang ke kantor, nemuin beauty advisor gitu ya. Aku nanyain, Mbak produk ini tuh untuk apa? Untuk siapa? Produk ini manfaatnya apa gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener rajin banget ke kantor untuk sekedar belajar. Setiap ada training skincare tuh aku datang teman-teman. Makanya kalau bicara soal skincare aku ngelotok luar dalam. Semuanya brand aku punya dan aku tahu manfaat dari setiap produk itu. Jadi aku nggak mau sekedar gini ya. Misalnya aku pakai satu produk nih, misalnya yang aku pakai Optimal Hydra ya. Terus aku cerita ke orang gitu ya, ini bagus loh gitu ya, tapi aku sendiri nggak pakai, aku nggak mau gitu. Jadi aku mau coba, jadi aku mau merasakan, oh Pure Skin Care Cool tuh kayak gini rasanya, oh Pure Skin Blackhead Clearing Mask itu begini rasanya, hasilnya seperti itu. Nah jadi aku mau menceritakan ke orang lain itu dari yang aku sendiri sudah coba gitu loh teman-teman ya. Jadi ibarat kalau teman-teman mau jual makanan, nggak mungkin dong makanannya kalian nggak cicip rasanya dulu, enak nggak, rasanya pas nggak ya, teksturnya segala macam, terus dengan pedenya kalian jual, beli dong gitu ya, nggak mungkin kan. Terus suatu hari orang nyoba nggak enak loh ini, nah orang kan nggak akan beli lagi teman-teman. Nah jadi aku fokus bener-bener kalau untuk skincare itu bukan sekedar aku jualan teman-teman, tapi aku mau mengedukasi orang-orang untuk lebih paham saat kalian memilih skincare. Aku nggak bicara soal Oriflame aja teman-teman, mungkin di luar sana banyak produk-produk yang kalian rasa kandungan dan komposisinya aman, ya silahkan. Aku tidak mempermasalahkan ya, tapi pastikan dulu sebelum teman-teman memilih sebuah produk itu tahu kandungannya, BP POM-nya jelas gitu ya. Nah, salah satu ciri lagi dari produk dengan merkuri dan hidrokinon gini. Yang mengandung merkuri ya, biasanya kremnya itu dia berwarna kuning kental ya, kuning yang kuning pekat banget.
ini beda nih ya. Jadi dia kuningnya kuning pekat. Nah, itu hati-hati, yang warna kuning-kuning ya kayak lem itu hati-hati. Terus lagi yang teksturnya dia mengkilat. Nah, aku memperhatikan produk-produk yang pernah aku pakai dulu itu rata-rata seperti itu, teman-teman. Jadi efeknya apa? Nah, efeknya yang kedua nih, kayak tadi aku bilang narkoba ya di dalam kulit. Saat kita nggak pakai dia ketergantungan. Yang kedua, pernah nggak teman-teman makan makanan yang sudah basi ya? Mungkin sih tidak ada yang mau makan makanan basi atau makan makanan yang udah nggak sehat, pasti nggak ada yang mau. Tapi terkadang kan kita nggak sadar ya, ternyata kita makan makanan yang sudah nggak bagus, mungkin sudah basi, sudah nggak sehat segala macam. Nah, saat teman-teman makan sesuatu yang sudah tidak sehat ya, yang ada bukan racun sih sebenarnya, yang sudah nggak aman lah kandungannya, terus tiba-tiba kalian minum susu gitu ya. Susu itu fungsinya apa? Fungsinya menetralisir kan ya, menetralisir racun. Makanya kita kan suka ngomong nih sama anak-anak, kalau mau minum obat jangan langsung minum susu. Kenapa? Takut muntah, benar nggak? Takut keluar lagi obatnya. Nah, itu kenapa? Karena si susu tadi itu menetralisir ya, bukan racun, tapi obat itu kan bahan kimia sebenarnya kan. Obat-obatan itu ada bahan kimia. Nah, jadi obat yang kita konsumsi itu bisa keluar gitu lah. Jadi si susu tadi menetralisir. Nah, kondisinya adalah ini bentar ya, aku mau tes dulu ini ada beberapa orang yang nonton, aku mau lihat dulu komennya. Nanti aku ngomong panjang lebar ternyata suaranya nggak jelas atau mungkin nggak kedengeran. Ada nggak nih? Coba tes dulu nih siapa-siapa yang udah nonton. Ya, begitu. Jadi nah, jadi kan pasti muntah ya, muntah kan? Muntah karena memang si susu tadi menetralisir racun yang ada di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan kulit, teman-teman. Nah, misalnya nih teman-teman, orang yang pemakai ya narkoba segala macam, terus mereka kita kasih vitamin D, misalnya vitamin C gitu ya, vitasimin atau apa gitu kan ya, misal ini contoh. Saat mereka makan vitamin atau vitamin C itu tiba-tiba mereka muntah-muntah gitu loh. Itu yang salah vitasiminnya yang dia makan, obat yang dari dokter, maksudnya vitamin yang dokter kasih, atau racun akibat narkoba yang ada di dalam darahnya. Kira-kira salah yang mana? Atau contoh deh, aku pernah ngalamin anakku itu umur berapa aku lupa ya, dia makan donat ya, donatnya itu belinya udah malam, padahal di rumah sakit ya, tapi aku nggak tahu apakah donat itu sudah donat kemarin atau tidak, aku nggak tahu. Tiba-tiba si anakku minum susu ya, habis minum susu dia muntah-muntah. Nah, kira-kira menurut teman-teman yang salah susunya atau si donat yang sudah nggak sehat tadi, yang sudah basi tadi? Kira-kira menurut teman-teman yang salah yang mana? Aku mau dengar dulu. Kenapa? Karena ini ada hubungannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah pakai produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya tadi, hidrokinon, merkuri dan lain sebagainya, itu kan ibarat, ini aku ilustrasinya ya, ilustrasinya adalah itu kalian lagi masukin racun atau narkoba di kulit, terus tiba-tiba kalian pakai produk yang berbahan dasar alami, yang menetralisir racun tadi, dan akhirnya kulit kalian tuh jerawatnya keluar, terus kok menghitam gitu ya, kok kusam, kok beruntusan segala macam. Kira-kira menurut teman-teman yang salah skincare yang dulu pernah kita pakai atau skincare baru yang kita pakai tapi dia mengandung bahan dasar alami? Kira-kira menurut teman-teman salah yang mana? Ini belum ada yang komen ya. Ayo, ada yang jawab. Ini kalau nggak ada yang jawab berarti aku ngomong sendiri. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau misalnya teman-teman sedang beralih dari suatu produk lain, terus timbul reaksi yang keluar jerawat atau mungkin hitam-hitam dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan salah produk yang baru kalian pakai, tapi itu sebenarnya proses purging atau proses detox dari produk-produk yang lama yang saat ini sedang dikeluarkan. Jadi kondisi kulit kita tuh kayak gini ya teman-teman ya. Kondisi kulit kita ini namanya epidermis ya, di dalam kulit ini ada yang namanya dermis. Nah, kita itu kan selama ini memasukkan kotoran ya, memasukkan racun di dalam kulit, masuk gitu kan ya. Nah, dia mengendap di dalam lapisan kulit kita. Nah, sama skincare yang kalian pakai selama ini, dia tuh menahan
lo nggak boleh keluar ya, kamu di dalam aja ya, kulitnya halus aja ya, mulus aja ya, kinclong aja ya, pokoknya nggak keluar jerawat sedikit pun gitu ya. Udah dia numpuk dong selama ini. Terus suatu ketika kalian nggak pakai lagi si produk tersebut, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah yang ada di dalam kotoran ini dia keluar, mulai nih keluar, keluar semua jerawat, flek hitam, komedo, terus juga beruntusan segala macam dia keluar. Kenapa? Karena memang contoh deh teman-teman makan terus ya, pagi siang sore makan selama 1 minggu tuh makan nggak BAB, kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Mules nggak ya? Pastinya perut kita berontak, dia mau keluar. Nah, jadi di dalam tubuh kita, di dalam kulit kita itu ada namanya racun ya. Jadi racun itu harus dikeluarkan, itulah yang dinamakan detox teman-teman ya. Dia ngeluarin kotoran, makanya kita kadang kentut kita buang air besar ya. Itu adalah proses detox, membersihkan racun di dalam tubuh. Jadi kalau misalnya suatu hari teman-teman mengalami yang misalnya kok keluar jerawat, kok keluar flek hitam, kok keluar komedo dan lain sebagainya, itu mungkin proses dia sedang mengeluarkan kotoran di dalam kulitnya kita. Gak usah takut teman-teman, karena apa? Saat jadi ibarat kalau kita lagi bersihin rumah deh ya, bersihin rumah kan pastinya kita nggak mau ada debu yang tersisa, kita nggak mau ada sampah yang tersisa. Pastinya kita semua vakum cleaner nih, bulan ini mentang-mentang lagi dapet vakum cleaner gitu ya, pengennya ngevakum aja. Kita pasti ngevakum semua kotorannya sampai habis. Begitu juga dengan kulit. Teman-teman kalau misalnya teman-teman punya kaca ya transparan yang bisa nembus sampai dalam kulit gitu ya, yang bisa ngelihat sampai detail kedalaman kulit kita, misalnya oh di sini ada kotoran nih, di sini ada racun, di sini ada racun ini. Kira-kira menurut kalian apakah kalian mau lo keluar dong biar bersih gitu, atau kalian bilang yaudah lo dalam aja jangan keluar dan dia makin banyak. Kira-kira kalau kalian di posisi itu apa yang kalian lakukan? Kalau aku pastinya kalau ngelihat di sini ada keluar dong, kamu keluar dong biar bersih kulitku, keluar dong gitu kan ya, kalau aku ya. Tapi nggak tahu kalau setiap orang kan punya pemahaman beda-beda. Nah, jadi itu yang aku alami saat aku beralih ke skincare Oriflame saat itu teman-teman. Terjadilah yang namanya detox. Nah, proses detox yang aku alami itu hampir 2 tahun. Kenapa lama teman-teman? Ya maklum aja ya, 10 tahun loh masukin racun ke kulit. Jadi aku malah bersyukur aku cuma butuh 2 tahun untuk ngalamin detox tadi, ngeluarin racun. Harusnya tuh bisa lebih dari 2 tahun gitu kan ya. Tapi aku sadar diri ya, aku sudah masukin sesuatu yang salah dan aku harus rela mengeluarkan. Tapi setelah detoxnya selesai teman-teman, yang terjadi adalah pemulihan ya. Jadi kayak orang sakit sakit apa ya, maksudnya kalau orang sakit itu kan nggak bisa yang abis sembuh dia langsung sembuh total, itu kan nggak bisa ya. Misalnya nih kayak contoh aku nih, dulu aku pernah patah tangan, harus operasi pasang pen gitu ya. Nggak bisa dong abis dipasang pen aku udah main bulu tangkis gitu kan ya, yang masak gitu kan, itu pasti nggak bisa kan teman-teman. Pasti butuh yang namanya recovery ya, butuh pemulihan, butuh istirahat gitu ya. Nah itulah kondisi kulit kita. Jadi please lah ya teman-teman, jangan terlalu kayak orang yang maksain gitu ya. Kayak misalnya kulitnya abis pakai produk ini, ditimpa produk ini, pakai produk ini lagi, pakai yang akhirnya kulitnya beradul dan akhirnya nyalahin, ini produk ini nggak bagus, produk itu nggak bagus gitu ya. Padahal sebenarnya bukan salah tapi cara kita melakukan kulit kita tuh seperti apa ya. Kulit juga butuh bernafas ya teman-teman. Ada lagi orang yang make upnya seharian jarang dibersihin, yang maksudnya bersihnya juga asal-asal, itu juga akan mempengaruhi kulitnya jadi tidak sehat kayak gitu ya. Nah jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga ya, kita kan masuk ke pemulihan. Pemulihan itu juga banyak hal yang harus kita pulihkan, apa yang mau kita benerin. Jadi masalah kulit tuh banyak. Nah sekarang kita masuk ke masalah kulit. Ada masalah kulit flek hitam ya. Tadi kan aku udah cerita flek hitam yang melebar, yang bulat-bulat kayak gitu, yang besar-besar, itu biasanya faktor dari produk yang mengandung bahan kimia berbahaya, itu bisa efek ke kulit ya. Ada lagi flek hitam yang disebabkan karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan apa? Misalnya
matahari ya. Jadi matahari itu berbahaya teman-teman, UVA, UVB itu berbahaya pada kulit. Jadi di dalam kulit kita itu ya, ini lapisan kulit terluar, di bagian bawah kulit kita itu ada yang namanya melanin teman-teman. Jadi saat matahari menyinari kulit kita, jadi pernah kan kita keluar rumah kena matahari gitu kan ya. Nah saat kita keluar rumah ya, si melanin tadi itu naik ya, dia melanin. Jadi melanin itu di bawah, di dasar kulit paling bawah. Jadi saat kita kena matahari, kena cahaya, dia langsung set gitu loh. Dia langsung melebar kayak gini. Fungsinya apa? Dia melindungi kulit, teman-teman. Si melanin ini sebenarnya berfungsi untuk melindungi kulit, biar kulit kita nggak rusak ya. Jadi matahari itu berbahaya ya. Bahkan efek samping dari matahari itu bisa menyebabkan kanker kulit. Makanya teman-teman penting banget menggunakan tabir surya ya, menggunakan sunblock, menggunakan SPF pada setiap skincare. Boleh itu day creamnya, boleh dari foundationnya. Biasanya sekarang foundation banyak sekali yang mengandung SPF. Itu penting sekali teman-teman untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar matahari. Nah, si melanin tadi ya, yang dia naik ke atas untuk melindungi kulit, saat mataharinya sudah keluar ya, saat mataharinya sudah kita udah masuk ke dalam ruangan misalnya kayak gitu, si melanin tadi dia balik dia balik ke bawah nih teman-teman ceritanya. Nah, tapi ada yang pernah nggak lihat gambar kulit? Jadi kalau udah ada gambar kulit itu kan dia ada serat-serat kayak gini ya teman-teman, ada tekstur kayak gitu ya. Jadi ibarat kalau teman-teman nulis di sebuah kertas kosong pakai pensil, terus teman-teman hapus, memang tulisannya hilang, tapi jejaknya masih ada, benar nggak? Garis misalnya teman-teman tulis apa gitu ya, jejaknya masih ada di kertas itu. Memang tulisannya hilang. Nah sama kondisi kulit kita teman-teman, saat kita si melanin tadi melindungi kulit dan dia turun, itu jejaknya ada. Nah jejak-jejak itulah yang menyebabkan flek hitam ya. Flek hitamnya kadang itu timbul biasanya kalau faktor-faktor lingkungan ya, faktor matahari itu biasanya ada di bagian pipi, titik-titik di sini itu ada sedikit kecil-kecil. Itu masih sebenarnya bisa diatasi dengan mudah ya. Kalau flek hitam yang seperti itu tuh masih gampang diatasi teman-teman. Gunakan skincare aja, terus setiap keluar rumah atau beraktivitas setiap hari menggunakan day cream, itu sudah sangat membantu. Nah ada lagi flek hitam yang disebabkan karena faktor hormonal ya. Faktor hormonal itu banyak sebab, biasanya lagi hamil. Ada beberapa orang yang kalau lagi hamil itu keluar flek hitam, yang di sini bintik-bintik banyak ya. Ada lagi yang lagi menyusuin juga ada. Ada lagi yang faktor KB ya. Faktor KB itu misalnya, nah ini makanya hati buat ibu-ibu ya, ibu-ibu khususnya, terkadang kita nih bingung mau KB apa yang cocok buat kita. Enggak, KB bahaya. KB juga kadang punya efek samping. Ada yang, makanya kalau KB yang berupa suntik, yang berupa pil ya, itu semua punya efek adalah ke hormon estrogennya yang meningkat. Nah hormon ini teman-teman bisa mempengaruhi ke kesehatan kulit, misalnya flek hitam, jerawat ya. Ada juga yang badannya jadi besar ya, itu semua mempengaruhi. Nah ada beberapa temanku yang dia program hamil ya, jadi dia teman-teman. Jadi dia ditanya sama dokter, kamu mau mukanya yang rusak atau badannya yang rusak? Enggak, dua-duanya sebenarnya enggak enak banget pilihannya. Nah dia lebih milih mukanya yang rusak ya. Jadi badannya tetap bagus ya, temanku ini dia berapa tahun aku lupa. Pokoknya badan dia tetap bagus tapi mukanya hancur banget. Ya hancur, sehancur-hancurnya. Flek iya, jerawat iya, rusak banget. Tapi sekarang udah bagus teman-teman. Dia pakai Bright Sublime ya. Nah jadi ada lagi orang yang mukanya bagus ya, tidak ada efek, tapi badannya jadi gembrot, yang pokoknya perutnya gede segala macam, yang payudaranya langsung jadi gede, itu ada. Nah inilah perempuan ya. Nah jadi kalau misalnya yang faktor hormonal ini, solusinya sih sebenarnya salah satunya adalah memilih KB yang tanpa hormonal, yang tidak mempengaruhi hormonal kita. Contohnya IUD, steril ya, mungkin menggunakan kontrasepsi. Nah ini kok jadi manjang ke urus perkabean ya. Aku sih nggak ngerti sebenarnya, aku nggak pernah KB. Ya karena aku steril teman-teman. Tapi aku punya customer yang masalah kulitnya itu hampir 70% itu faktor KB ya, faktor hormonal. Jadi ini kita harus belajar, harus tahu arahnya kemana. Oke, nah ada lagi teman-teman. Nah balik lagi kalau
Kalau yang hormonal seperti ini teman-teman, kita tidak bisa mengakali. Skincare membantu menyamarkan, tapi kalau mau sampai menghilangkan secara totalitas itu tidak terlalu maksimal, karena apa, balik lagi ke hormon teman-teman. Jadi yang harus diperbaiki itu hormonnya dulu gitu ya. Ada lagi yang menggunakan laser dan lain sebagainya, karena itu sudah yang dalam banget ya lukanya. Nah, itu flek. Yang kedua ada lagi jerawat ya. Jerawat ini juga sebenarnya kalau kita dulu mikirnya yang jerawatan tuh anak remaja yang masih pubertas, yang lagi puber-puber gitu lah ya, pria wanita sama. Tapi pada kenyataannya jerawat ini masih mengandrungi orang-orang yang sudah dewasa ya, usia-usia kayak 30-an. Aku aja 35 tahun masih kok sekali jerawatan gitu ya. Ada lagi orang yang 40-50 masih ada jerawatan tuh ada teman-teman. Nah sekarang kita belajar yuk, apa sih yang menyebabkan jerawat ya, apa sih yang membuat orang tuh bisa jerawatan. Nah sekarang kita melihat kondisi jerawatnya itu keluar di bagian mana, itu kita bisa analisa ya teman-teman. Jadi kalau aku punya customer, dia cerita aku jerawatan begini-begini, aku tanya jerawatnya di mana. Itu pertama kali yang selalu aku tanya. Kalau misalnya dia bilang jerawatnya di bagian kening ya, di bagian atas kayak gini, aku selalu balik tanya, kamu tidur jam berapa? Ya, kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan jerawatan di bagian dahi adalah kurang tidur, kurang istirahat, dan juga banyak pikiran ya. Jadi buat teman-teman yang suka jerawatan di bagian jidat ya, di sekitar sini ya, mungkin bisa diperhatikan pola tidurnya. Jangan tidur terlalu malam, maksimal 8 jam aja. Terus juga jangan terlalu banyak pikiran ya, jangan stres ya. Mungkin lagi stres nih, mikirin udah tengah bulan belum dapat THR. Stres mungkin mikirin poin kok nggak naik-naik gitu ya. Stres mungkin bonusnya kok makin lama makin kurang gitu ya. Gajinya kok nggak naik-naik, anaknya gini gitu, aduh pusing, anak daring di rumah. Gak usah distresin ya ibu-ibu ya, mbak-mbak ya. Jadi santai aja. Jadi semua pikiran kita ya, kadang kita mikir gini, aku nggak stres kok, aku santai kok, aku nggak punya masalah. Iya, mulut kita bilang seperti itu, tapi kita nggak tahu pikiran kita selama ini mikirin apa. Mungkin mikirin orang tua, mungkin lagi mikirin apalah macem-macem ya yang namanya pikiran. Nah itu bentar ini. Chatnya yang panjang. Bentar. Ini kok videonya berubah. Oke. Nah, jadi itu salah satu penyebab jerawat di bagian kening. Yang kedua, ya, jerawat di bagian sekitar hidung, ya, sekitar sini hidung, mata, pokoknya daerah-daerah sini ya, ke mulut sini ya. Nah, kalau kalian suka jerawatan di daerah sini sama kuping gitu ya, itu biasanya faktor Lili stres mikirin kamu. Jadi biasanya aduh mau bersin kan. Jadi kalau misalnya teman-teman suka jerawatan di bagian hidung dan lain sebagainya, itu biasanya karena pola makan ya, Nah ini salah satu makanan yang pantang dikonsumsi oleh orang yang rentan jerawatan. Salah satunya yang pertama tuh yang manis-manis ya, bukan nggak boleh, jangan terlalu banyak konsumsi makanan yang manis. Yang kedua, jangan terlalu banyak konsumsi makanan yang berminyak. Ya, berminyak tuh apa ya, goreng-gorengan, pisang goreng, singkong goreng. Terus apalagi kentang balado ya, kentang balado tuh kan sudah digoreng ya, terus dia pakai cabai. Nah, yang ketiga itu makanan yang pedas. Sebenarnya 3 makanan ini enak-enak semua ya, tapi hati-hati jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak dikonsumsi itulah tadi bisa menyebabkan jerawat ya. Nah, yang jerawat bisa nyebabin jerawat di daerah sini itu biasanya faktor makanan. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pakai skincare, terus masih suka ngeliat kok jerawatan ya, kok masih ada jerawat di sini, itu berarti coba perhatiin pola makannya, mungkin kurang teratur gitu ya. Aku juga pernah ngalamin waktu itu jerawatan aku banyak daerah sini itu semuanya jerawatan. 3 itu benar-benar lagi pola makan yang kacau banget, yang aku makan gorengan terus, yang aku makan santan-santan yang pokoknya nggak sehat teman-teman, dan itu benar bereaksi ya. Nah Mbak Ima, kalau aku di dagu nah kalau di dagu teman-teman, daerah dagu, rahang ya, daerah sekitar sini ya, aku sebutin ya, daerah sekitar sini jerawat daerah situ artinya masalah hormonal ya.
Jadi dulu gini ceritanya, waktu itu kan kulitku udah bagus ya teman-teman ya. Terus tiba-tiba aku tuh jerawatan di sini penuh banget ya, di sini nih. Ya ini masih ada kadang bekas-bekasnya masih kelihatan. Di sini aku tuh penuh ya. Terus aku heran dong, kok bisa jerawatan ya, padahal aku udah bagus pakai skincare-nya, pola makan aku udah bagus segala macam. Nah, ketahuannya teman-teman waktu itu aku lagi buang air kecil, itu keluar daging, ya keluar daging. Kok keluar daging ya? Terus aku pendarahan, pendarahannya cukup lama itu di luar masa menstruasi aku. Akhirnya aku kontrol dong ke dokter. Pas kontrol ke dokter, dokter bilang ada miom. Nah, jadi ini ya kadang kita tidak menyadari, ini aku bukan ngomong berarti kalau jerawat di dagu ada miom, bukan gitu ya, bukan. Tapi biasanya kalau teman-teman suka ada jerawat di sekitar dagu itu ada masalah hormonal. Hormonalnya tuh banyak macam, mungkin keputihan, bisa jadi teman-teman lagi haid ya, lagi datang bulan ya. Ada lagi orang yang ya yang kayak tadi aku bilang, konsumsi makanan-makanan yang makanan konsumsi, bukan konsumsi sih, maksudnya apa, yang pakai KB yang untuk hormon gitu ya, itu bisa mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau jerawatannya daerah sini biasanya faktor hormonal. Cek deh lagi datang bulan atau selesai datang bulan nggak, biasanya itu keluar daerah sini, itu hormonal. Oke. Sebenarnya haus ini ya. Jadi aku waktu itu setelah aku akhirnya kan aku tahu miom ya, aku buang teman-teman, dikuret, dikeluarin. Selesai dikuret teman-teman, daguku tuh nggak keluar jerawat lagi kecuali lagi head ya, itu bersih banget. Nah itulah baru sadar, aku tanya sama dokter, kenapa dok bisa ada miom? Ternyata hormon estrogen aku tuh tinggi banget teman-teman ya. Nah hormon estrogen ini ada dua faktor. Pertama memang faktor genetik keturunan, yang kedua faktor makanan. Nah hati-hati juga teman-teman ya, kadang kita tuh makan-makan instan segala macam itu bisa mempengaruhi ke hormon. Ayam ya, kayak junk food ya, itu kan biasanya ada suntik hormon di sayap ayam segala macam. Hati-hati, ini juga untuk anak-anak kita juga hati-hati, karena banyak sekali penyakit-penyakit sekarang itu disebabkan faktor makanan ya. Nah kalau teman-teman suka jerawatan di daerah sekitar pipi, itu biasanya karena kebersihan ya. Kebersihannya apa? Misal sekarang kan kita lagi pakai masker ya teman-teman ya, setiap hari kita harus pakai masker. Tanpa kita sadari, masker itu tempat paling gampang timbulnya bakteri, dan itu adalah tempat yang rawan yang bisa menyebabkan wajah kita jadi berjerawat. Ya, di sini ada nggak yang dulu-dulu nggak pernah jerawatan, semenjak pakai masker suka jerawatan di pipi, di hidung, ya mungkin daerah sekitar sini itu gampang banget jerawatan. Nah itu salah satunya adalah karena masker. Nah makanya teman-teman usahakan kalau misalnya kalian seharian di luar rumah pakai masker, usahakan sering-sering ganti masker. Jadi maskernya itu diganti, jangan dari pagi sampai sore pakai masker yang sama, diganti sekitar berapa jam sekali diganti yang baru ya. Nah kedua, jilbab ya. Nah banyak orang kan gini nih, aku cari dulu, kayaknya aku cari nggak ada di sini. Jadi kalau orang pakai jilbab itu kan ya teman-teman ya, ya daerah sekitar sini kan. Nah daerah sekitar sini ini kan sebenarnya lipatan kain ya. Kita nggak tahu nih, apalagi teman-teman yang aktivitasnya naik kendaraan umum ya, naik motor atau mungkin jalan kaki atau mungkin ya yang kita berinteraksi dengan udara luar. Nah daerah sekitar jilbab itu teman-teman ya, sekitar yang kain ya, ngerti ya maksudku ya, kita nggak tahu loh bakteri nempel daerah situ ya, nempel di sekitar situ. Terus ya itu dia suka jerawatan. Terus yang kedua mungkin jilbabnya tidak langsung dicuci ya. Biasanya kan ada orang yang habis pakai jilbab digantung, nanti besok dipakai lagi, atau mungkin digantung nggak dicuci, nanti pas kapan dipakai lagi. Kita nggak pernah tahu bakteri itu berkembang biak ya. Nah itu yang biasanya bikin jerawatan di sekitar pipi. Yang bikin kotor lagi yang ketiga adalah kebersihan tempat tidur ya. Seberapa sering teman-teman mencuci spray atau sarung bantal ya. Misal contoh gini, kita nih kan kondisi kulit yang lagi jerawatan, kotor lah ya, berminyak dan lain sebagainya. Terus kita tidur pakai bantal, besok-besok sebenarnya jerawatnya udah bersih, tapi karena sarung bantalnya nggak dicuci, nah itu menyebabkan jerawat. Sebenarnya gini nih, jerawat itu sebenarnya kayak nulernya dalam arti gini loh. Aku tuh dulu masih SMP inget banget ya, kalau misalnya aku mencet jerawat, dia kan kayak keluar cairan yang muncrat kayak gitu ya.
itu biasanya bisa bikin daerah lainnya keluar jerawat baru. Percaya nggak teman-teman? Jadi kayak dia cairannya itu bisa menular ke tempat lain. Nggak tahu ya, aku tuh dulu ingetnya kayak gitu belajar. Jadi aku tuh paling nggak mau mencet-mencet jerawat. Kalaupun memang misalnya mencet jerawat, aku pakai tisu atau kapas yang memang langsung set gitu loh. Jadi dia tidak terkontaminasi dengan kulit yang lain. Nah, kuku ya, kuku kita kan suka, kita nggak tahu nih kotoran debu, makanya harus sering cuci tangan. Kita nggak pernah tahu kotoran, terus lagi gitu kita gini-gini gitu ya, terus korek-korek gini, terus kayak gini megang nih tangan, kuku itu sangat riskan menularkan bakteri pada kulit wajah. Itulah sebabnya kenapa ya suka jerawatan kan. Paling sering orang tuh jerawatan di pipi itu sebenarnya faktor kebersihan sih teman-teman ya. Terus faktor apa lagi ya, misalnya handphone ya. Jadi kadang orang tuh kan pegang handphone, siapa sih di sini yang handphonenya sering dicuci? Kan nggak mungkin ya. Kalau aku sih sebenarnya termasuk yang rajin nyemprot layar handphone pakai sanitizer ya. Jadi kadang tisunya aku semprotin sanitizer, terus aku lap di kaca handphone. Sebenarnya aku lebih sering kayak gitu, menjaga kebersihan, karena di handphone itu kan berminyak ya, keringet, suka nempel kan di daerah, apalagi area-area casing dan lain sebagainya. Terus kita sering telepon, nah sering megang telepon kayak gini, itu semua bakteri ada di layar handphone, terus kita tempel di pipi, nah itu bisa menyebabkan jerawat. Terus yang banyak ya kalau soal jerawat di bagian pipi ini, helm. Nah, helm teman-teman, seberapa sering mencuci helmnya? Karena di dalam lapisan dalam helm itu juga banyak sekali bakteri yang harus dibersihkan. Nah, keringat, sisa make up, minyak, segala macam nempel di helm, terus kita pakai, itulah yang bikin jerawatan. Apalagi teman-teman suka pakai helm yang kayak ojek online ya. Ojek online kan kita helm nggak tahu bekas siapa, mukanya gimana, bekas orang apa gitu kita pakai. Nah itu hati-hati banget ya teman-teman ya. Jadi kalau memang pun harus naik kendaraan ojek online, pakai helm sendiri deh, beli aja ya, lebih aman, lebih safety gitu loh ya, untuk kebersihan kita kan, karena helm itu kita cuci, nggak terkontaminasi sama orang lain dan lain sebagainya kayak gitu. Nah itu sih jerawat ya. Ada lagi nggak yang mau ditanya ya? Kayaknya so far ya itu aja sih sebenarnya kalau seputar jerawat. Nah terus kalau aku kayak gini oh ya, bekas jerawat. Nah sekarang tadi kan bicara soal flek hitam, bisa bicara soal jerawat. Sekarang kita bicara soal bekas jerawat dan bekas flek hitam. Bisa nggak sih bekas jerawat dan bekas flek hitam itu dihilangkan? Ada yang bisa jawab nggak? Sambil nungguin teman-teman, aku mau perawatan untuk malam. Jadi ini aku pakai Nove Skin Priming Essence teman-teman, dia mengandung AHA dan BHA. Jadi dia fungsinya adalah melembabkan kulit dan membuat kulit ini jadi siap menerima night cream yang akan aku pakai di malam hari ini. Nggak ada yang jawab ya? Tadi aku nanya apa sih? Menghilangkan bekas jerawat, jerawat batu. Jerawat batu tuh infeksi mbak, jadi dia meradang. Jadi memang ya kotoran kan yang kayak tadi di dalam kulit kita ya, di dalam kulit kita ada yang sedang meradang dan dia itu membatu gitu loh. Nah banyak faktor sih sebenarnya jerawat itu kan, kayak apa ya, aku pun kadang dibilang jerawat batu, nggak jerawat batu tapi tiba-tiba kayak nimbul gitu loh, nimbul yang sebenarnya dia belum mateng. Makanya kalau misalnya jerawat yang lagi membatu itu kan sedang meradang. Kalau lagi meradang seperti itu, pantang banget untuk kalian scrub, nggak boleh di scrub. Jadi yang lagi meradang, misalnya lagi bengkak gitu, yang itu nggak boleh di scrub, digosok itu nggak boleh. Solusinya saat kalian menghadapi masalah dengan jerawat membatu adalah menggunakan Pure Skin Spot Gel. Ya, ini ada salicylic acid yang bagus banget untuk mengurangi peradangan karena dia sifatnya mendinginkan teman-teman. Jadi pakainya dikit aja seperti ini, kelihatan nggak? Tuh dikit banget ya. Ini nih kemasannya kecil teman-teman, tapi lumayan banyak makainya, lumayan lama makainya. Jadi ini tetes sedikit kecil gini aja teman-teman. Ini aku sih nggak ada jerawat ya. Oh di sini nih. Diginiin aja nih. Nah,
Dia mengurangi peradangan teman-teman, dan besoknya itu lambat laun dia akan kempes. Kalau anakku dia lebih pintar lagi, dia pakai charcoal peel off mask. Ini bisa juga loh teman-teman, aku udah coba. Jadi kalau misalnya lagi jerawat meradang kayak gitu ya, yang meradang banget, bengkak banget ya, aku biasanya olesin si charcoal ini. Diemin aja teman-teman, diemin aja sampai dia kering, baru kita nanti angkat. Jadi ini bagus banget kalau misalnya teman-teman punya masalah dengan jerawat ya, pengen bikin kulitnya seger, fresh lagi. Ini bagus banget, rangkaian dari Pure Skin itu bagus banget karena dia punya salicylic acidnya teman-teman. Salicylic acid itu memang diformulasikan untuk kulit yang berjerawat ya, khususnya yang kulit yang produksi minyaknya banyak, karena dia memang mengontrol kelebihan minyak. Bekas jerawat bisa dikurangi dengan rajin di scrub maksimal. Oke, bener ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah flek hitam, terus juga jerawat ya, yang bekas-bekasnya bisa diatasi adalah dengan cara exfoliating ya. Exfoliating adalah mengangkat sel kulit mati ya, dengan cara exfoliant. Exfoliant itu kayak apa sih? Kayak yang mengangkat sel kulit mati. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah dengan jerawat yang bekas-bekasnya itu, kayak kemarin aku belum cerita ya ke grupnya Mbak Mia. Kalau di grupku kemarin udah dibahas. Jadi kalau aku sih biasa pakai Pure Skin face scrub dan juga face mask ini. Nah ya, jadi ini ada scrubbingnya teman-teman ya. Ini ada yang biru, ini scrub. Jadi tinggal diaplikasiin ke wajah, digosok aja. Atau ya, aku biasanya pakai yang ini, enak banget loh pakai yang itu. Aku biasanya pakai ini teman-teman, pakai Novage Skin Renewing Peel. Mary bilang dia belum pernah ke rumah baru Brandon. Dek, kecilin dong, Dek. Bagaimana dia tahu letak kamar mandi di sana? Nah, aku biasanya pakai ini teman-teman, Sarah, Renewing Peel ini. sesuai judul tadi. Kita diamin aja, ini seluruh wajah ya, harusnya dipakai ke seluruh wajah. Kita diamkan sampai dia mengering. Nah, kalau Skin Renewal Peel ini dia lebih dalam, bukan lebih dalam. Kalau scrub itu kan dia mengeksfoliatingnya bagian luar kulit. Tapi kalau Novage Skin Renewal Peel ini dia mengeksfoliatingnya sampai ke dalam kulit. Jadi kayak dia itu meresap ke dalam kulit ya, terus dia ngangkat sel kulit matinya yang ada di dalam kulit. Nah, yang di bagian luarnya yang kering kayak gini nanti kita tinggal waslap aja. Boleh juga sih digosok ya, boleh juga digosok nanti kalau nunggu kering. Nah seperti itu ya. Jadi exfoliating itu penting ya. Jadi jangan nyepelein. Kadang banyak banget orang yang udah dia pakai skincare harian aja, terus bekas-bekasnya dia nggak bisa teman-teman. Jadi mau skincare sebagus apapun, yang namanya mengangkat sel kulit mati itu dikerjakan sama scrub ya, dikerjakan sama peeling ya, itu yang bisa mengangkat sel kulit mati. Dan itu harus konsisten, harus rutin dilakukan minimal deh 1 kali seminggu aja, itu udah bagus. Kalau mau lebih bagus itu 2 kali dalam seminggu, dan dikasih jarak 2 hari ya. Jangan hari ini scrubbing besok scrubbing lagi, itu nggak boleh. Jadi dijarakin. Nah seperti itu. Nah nanti kalau udah scrubbing, teman-teman bisa melakukan yang namanya masker ya, masker wajah. Sebenarnya masker tuh banyak, kayak yang ini tadi, ini juga masker ya untuk jerawat. Kalau yang ini sebenarnya lebih ke komedo. Kelihatan nggak sih? Ini pakai lampu soalnya kamarku. Nih ya, blackhead ini untuk komedo. Terus ini juga bisa dipakai buat masker yang ini. Terus yang Novage Renewal Peel ini juga biasanya aku pakai untuk maskeran seluruh wajah, yang kayak gitu deh. Ya jadi penting ya. Nah satu lagi ada yang Milea. Pernah denger Milea nggak? Milea yang suka ada di bintik-bintik di bagian bawah mata ya, yang putih-putih ya.
Nah, ini kalau Milea, jadi kalau jerawat itu kan kayak jerawat batu, dia biasanya di dalam kulit ya. Kelebihan minyak atau sebum berlebih itu yang ada di dalam kulit ya. Nah, jerawat batu tuh seperti itu. Tapi kalau Milea itu kelebihan minyak yang timbul di luar kulit. Jadi dia di atas lapisan epidermis kulit, di atas kulit kita. Makanya keluar. Nah, salah satu produk yang bisa membantu mengatasi Milea adalah menggunakan eye cream. Nah, baru tahu ya. Tapi memang eye cream itu sangat membantu untuk mengatasi Milea, teman-teman. Banyak sekali orang yang masih belum care menggunakan eye cream. Tapi eye cream itu sangat membantu teman-teman untuk mengatasi kekenduran di bagian bawah mata. Nah, kalian bisa lihat ya, ini mataku, usiaku 35 tahun dan tidak ada garis mata sama sekali. Padahal dulu umur 28 itu aku punya kantung mata loh, teman-teman. Ini nggak ada sama sekali. Nah, ini cara pakainya tinggal diteken kayak gini. Coba deh teman-teman di rumah. Nah, satu ya, bagian bawah mata itu tidak boleh menggunakan day cream atau night cream. Dia harus benar-benar eye cream karena memang bagian bawah mata itu sensitif. Makanya kalau orang yang pakai day cream ya, day cream atau night cream yang langsung sampai semuanya seluruh wajah dipakai, itu pasti ngerasa di bagian bawah matanya perih ya. Itu karena efek bukan iritasi tapi mana sih karet tadi? Karena memang bagian bawah mata itu tuh sensitif, teman-teman, makanya gampang perih ya. Nah, cara pakainya coba deh teman-teman di rumah nih, cobain pakai jari yang sebelah kiri ini ya. Ya, bukan jari tengah. Jari manis. Terus teman-teman pencet bagian bawah matanya kayak gini. 1 2, sakit gak? 1 2 3 ya. 1 2 3. Itu kerasa sakit, teman-teman. Kenapa? Itulah saat saraf di bagian bawah mata itu sedang direlaksasi, dan bagian bawah mata kita kalau teman-teman sering relaksasi seperti ini itu bisa membantu kekencangan. Nah, makanya coba deh aku begini aja nih ya, teman-teman ya. Biasanya kan kalau orang begini tuh di sininya langsung melengkung ya, langsung kayak kelihatan kantungnya. Aku nggak ada loh, teman-teman tuh. Nih, bisa dilihat ya. Ini asli loh, teman-teman ya, nggak ada diedit-edit. Ini jerawatan jadinya aku megang-megangin terus tadi. Seperti itu ya. Jadi penting banget. Ada yang udah nyobain pencet-pencet matanya di rumah? Rasanya gimana? Enak gak? Ya, nah ini udah kering. Jadi kalau udah kering tuh tinggal di kayak giniin dong. Chris adalah seorang supir truk. Pada suatu Jumat sore, dia pergi dari kota Akto dan melihat seorang pria berbaring di sisi jalan saat sedang mengemudi melintasi jalan raya. Gede, beli mama minum dong, Dek. Tak lama, dia berhasil membuat pria itu senyum. Ceritanya agak memprihatinkan. Nah, kayak gini aja nih teman-teman nih scrubnya. Nggak sakit kok, nggak perih ya. Habis itu tinggal kita bersihin pakai masak. Kini dia memohon kepada Chris untuk memberinya tumpangan ke kota. Chris tidak mempercayai Kalau sudah, baru tadi pakai yang si overnight ini. Nah, Dedek. si pengamen terbaring di sisi kanan jalan. Ngomong berapa menit aku ya? Seharusnya dia berada di sisi Sampai haus. Nah, ini overnight tadi ya teman-teman ya. Jason menerima permintaan temannya untuk menjadi seorang. Jadi overnight itu tuh fungsinya dia membantu penyerapan day cream sama night cream yang kita pakai. Jadi ibarat kalau misalnya teman-teman lihat spons, ini contoh nih spons ya, ini anggap aja spons cuci piring. Terus kalian kasih sabun, terus langsung cuci piring yang berbusa nggak, menyerap nggak kan? Karena dia kering. Coba kalau si spons tadi kalian kasih air, terus dikasihin sabun, diremes-remes gitu, pasti dia keluar busa kan, dia meresap. Nah begitu juga dengan kulit kita teman-teman. Kalau misalnya kondisi kita habis cuci muka ya, kena air, kena sabun, itu kan biasanya kering, benar nggak? Suka kering kan kulit kita kalau habis cuci muka. Nah langsung kita pakai night cream misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi si night cream ini bekerja keras untuk meresap
gitu loh. Untuk meresap ke dalam kulitnya dia kerja keras banget. Tapi kalau teman-teman pakai si essence ini dulu, dia akan membantu penyerapan lebih maksimal. Dan ini bagus banget, dia ada AHA BHA-nya ya, bisa membantu membuat kulit itu jadi lebih kenyal, terus juga bisa membuat kulit itu jadi lebih sehat juga ya. Dan banyak sekali testimoni dari beberapa timku yang abis pakai itu yang bekas jerawatnya menghilang, bukan menghilang, memudar, membantu memudarkan tuh bisa teman-teman, karena dia ada kandungan AHA dan BHA-nya. Terus Dek, kamu balesin WA-in papi dong, Dek. Ada bilang. Tolong bantu di Dek HP-nya. Dek, WA papi dulu bilang. Apa? Sini ambil deh. Yang kayak gitu ya, teman-teman. Nah, setelah menggunakan si overnight essence ini, kita lanjutkan menggunakan Optimals. Boleh sebenarnya, nggak masalah pakai yang True Perfection atau serum yang lain. Sebentar. Nah, aku di sini pakai Optimals Hydra, teman-teman. Karena apa? Hydra ini bisa untuk semua jenis kulit. Jadi ini bagus banget, mau kulitnya berminyak, mau kulitnya kering, mau kulitnya gimana-gimana, karena dia netral banget, dia ringan, dia berbentuk gel ya, teman-teman ya. Terus dia kalau aku lihat sih Optimals Hydra ini untuk skin barriers apapun dia cocok banget. Nah, ya, aku biasanya pakai ini, teman-teman. Aku punya yang True Perfection, cuman aku lagi seneng pakai yang Optimals Hydra ini ya. Di sininya ada keterangannya all skin types. Jadi semua jenis kulit bisa. Dan dia langsung meresap gitu loh, yang langsung nyerap ke kulit. Nah, ya. Setelah itu tadi sudah ya eye cream, terus serum, baru kita pakai si night cream. Karena ini udah malam, jadi kita pakai night cream. Kalau siang kita pakai yang day cream. Nah, kalau teman-teman pakai night cream ya, usahakan tuh pakai pemijatan. Pijit-pijit gini loh. Mau nggak tips dari aku biar awet muda, biar kulitnya cakep? Ada mantranya, teman-teman. Mau nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Kalau mau kasih tau mantranya. Nih, kayak gini aja nih. Ini sebenarnya ada yang setelah kita menggunakan essence, bisa juga kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai serum, pakai yang Nutri-6 ya, yang kapsul, yang minyak ya, 6 oil itu bagus banget juga. Itu baru habis tuh oil ke terakhir. Nah, itu juga bisa ya, teman-teman ya. Tapi kalau untuk hari-hari aku biasanya pakai si Hydra ini. Nah, sambil dipijit-pijit kayak gini ya. Lakukan juga kayak gini nih, sambil dipijit-pijit gini, ditekan, tek, gitu ya, itu enak banget. Terus di bagian sini, tek. Nah, jadi dia membuat kulitnya jadi lebih kencang. Begitu. Nah, ada lagi sebenarnya ini nggak wajib, nggak setiap malam. Aku paling sering tuh 2 kali seminggu. Kalau lagi males, seminggu sekali. Kalau lagi males banget, nggak pakai. Dan ini banget apa ya, membuat kulit kita jadi kenyal banget di pagi hari saat bangun tidur. Nah, gini ya teman-teman ya. Pakai ini hemat banget, satu ini bisa sampai aku setahun lebih habisnya. Jadi dihitung-hitung tuh sebulan itu berapa cuman ya? 10 ribuan kali ya. Karena setahun baru habis. Lama banget karena memang makainya juga seminggu 2 kali. Nah, gitu. Ya. Dan terlihat lebih segar ya, jadi enak tidurnya teman-teman kalau mukanya sudah dipakai skincare. Dan
pastikan kalau menggunakan, aduh rambutnya berantakan, menggunakan skincare di malam hari itu tidak di atas jam 10, karena memang di bawah jam 10 itulah waktu yang bagus untuk menggunakan perawatan sebelum tidur. Kalau udah di atas jam 10 tuh kita kayak time-nya udah dia tuh sedang bekerja gitu loh, dia yang lagi sedang kerja kerja. Jadi memang night cream itu fungsinya adalah makanan kulit kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak dikasih makan setiap hari, pastinya kan sakit gitu ya. Nah, kulit kita juga sama teman-teman. Yang paling penting dari sekian skincare itu adalah perawatan di malam hari, karena memang perawatan malam hari itu. Apa Pi? Ya. Belilah Indomie. Ya. Hah? Iya. Iya apa? Iya. Ada dibeli. Iya. Kus. Ya. Nah. Nah, Dek, ayo, Dek. Nanti jatuh, pecah nanti, Dek. Kayak gitu. Jadi ada halangan. Ya, nah, terus kalau misalnya nih udah skincare lengkap, terus misalnya aku udah jerawat, kapan makainya si spot gel ini? Nah, jadi spot gel ini dipakai di terakhir setelah semuanya selesai. Misalnya teman-teman ada jerawat 1-2 gitu ya, misalnya mau ditotolin di terakhir, dia dingin banget. Ya, nah kayak gini. Udah deh. Nah, ya. Seperti itu. Jadi night cream itu makanan kulit. Tubuh kita perlu dikasih makanan, kulit kita juga butuh dikasih makanan. Makanannya itu ada di night cream. Nah, si night cream ini adalah fungsinya membantu meregenerasi sel kulit baru. Makanya kalau teman-teman yang tadinya habis exfoliating, ngangkat sel kulit mati, kan dia butuh regenerasi sel kulit baru. Nah, caranya adalah menggunakan night cream. Nggak cukup cuman pakai scrub, nggak cukup cuma pakai masker, jadi butuh juga yang namanya night cream di malam hari gitu ya. Yang ini namanya overnight mask ya, jadi dia masker yang didiamkan sepanjang malam yang bisa membuat kulit jadi ternutrisi gitu ya. Nah, jadi panjang kalau cerita soal skincare ya, tapi yang jelas balik lagi, kalau tadi yang ketinggalan nonton dari awal boleh nonton lagi dari awal. Jadi kita cerita jangan sampai salah ya pilih skincare cuman karena ngelihat orang lain bagus gitu ya. Kita tidak memperhatikan kandungannya, terus kita tidak mengecek kembali apakah produk tersebut sudah BP POM atau tidak ya. Terus juga kita tidak memilih produk sesuai dengan kebutuhan kulit. Misalnya aku berminyak ya, kalian kulitnya normal, karena lihat kulitku bagus aku mau pakai yang kayak Cece, padahal untuk yang normal ada produknya sendiri, untuk yang berminyak ada, yang untuk kombinasi ada, yang untuk flek hitam beda lagi, yang mau untuk kulit berjerawat ya, yang kulitnya kendur, yang kulitnya keriput dan lain sebagainya, dia punya skincare masing-masing. Jadi balik lagi pilih sesuai dengan kebutuhan kondisinya teman-teman ya. Nah, untuk lebih detail, kalau misalnya teman-teman mau konsultasi lebih jauh produk apa yang kalian butuhin, nanti boleh chat di kolom komentar aja. Nanti aku kasih nomor WA aku untuk teman-teman bisa langsung konsultasi bareng aku. Terus ya nggak ini ya, tidak maksudnya aku nih bukan yang maksudnya biar lo beli produk, enggak ya teman-teman. Kita di sini adalah saling belajar, saling mengedukasi, saling maksudnya membuka wawasan teman-teman juga biar tidak salah memilih produk, karena efeknya seperti aku tadi bilang jangka panjang. Kita nggak mau dong nanti usia 40, 50 gitu ya, kulit malah makin rusak. Kalau udah makin rusak itu perawatannya jauh lebih mahal teman-teman, di usia-usia gitu udah jutaan pastinya. Malah aku pernah dengar tuh sampai puluhan juta untuk perawatan mengembalikan kulitnya yang flek, yang terbakar dan lain sebagainya. Itu jauh lebih mahal dibanding teman-teman investasi kulit saat ini dengan sekitar 100 ribuan saja per bulan gitu kan ya. Ya kurang lebih segitu deh kalau teman-teman mau menginvestasikan kulitnya. Kita ke dokter aja setiap bulan itu kurang lebih 500 ribu teman-teman ya. Kita nggak tahu efek ke jangka panjangnya nanti seberapa lama, ketergantungan dan lain sebagainya, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas aku boleh menjamin dan memastikan produk aku pakai ini tidak ketergantungan, aman banget untuk ibu hamil dan menyusui, dan juga tidak menyebabkan efek samping. Yang jelas digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga
apa ya, maksudnya step by stepnya, jangan langsung yang lagi jerawatan parah langsung pakai yang begini. Jadi memang perlu dikonsultasikan dulu sebelum kalian memilih produknya ya. Nah itu aja dari aku teman-teman. Kalau mau nanya-nanya nanti boleh chat, boleh WA aku juga ya, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak ya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat teman-teman tipsnya. Have a nice day. Enggak have nice, bukan have a nice day deh, karena udah mau istirahat ya. Mungkin sweet dream semuanya buat semuanya, karena mau istirahat malam juga. Besok beraktivitas kembali dengan stamina yang lebih oke lagi pastinya. Dan pastinya bangun tidur nanti nih, kalau kulit udah dibersihin gini pastinya lebih seger, lebih sehat, dan lebih glowing ya. Nah itu aja teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya ya. Bye bye.